Nah, tadi ya step by step sesuai dengan kelas masing-masing. Jadi setiap kelas itu materinya berbeda-beda sesuai dengan ya tadi kelas masing-masing seperti itu. Nah, terus yang poin kedua itu ada proses belajar. Nah, guru itu di sini memberikan demonstrasi secara langsung di depan kelas, baik itu materi maupun secara praktik, tetapi dalam kurikulum saat ini di kurikulum Merdeka itu tidak ada poin materi ya, hanya poin praktik saja, seperti itu. Nah, eh, para siswa itu biasanya meniru ataupun mempraktikkan langsung di meja kelas mereka masing-masing. Nah, interaksi yang terjadi ini secara spontan tentunya, di mana guru dapat langsung membetulkan posisi tangan ataupun goresan kuas ataupun kayak teknik-teknik yang dirasa kurang tepat dari para siswa seperti itu. Jadi lebih terasa secara langsung kehadiran dari guru yang membimbing para siswa seperti itu. Oke, kita lanjut ke poin berikutnya. Maaf. Oke, yang selanjutnya itu ada analisis perbandingan kedua model pembelajaran. Nah, di sini saya akan membandingkan dari kedua model tersebut. Nah, di sini ada beberapa poin saya buat ini. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya, ada 6 poin. Yang pertama itu ada tujuan pembelajaran. Coba kita bandingkan antara kedua model ini, antara yang non-formal dan juga yang konvensional atau formal. Yang non-formal itu tuh biasanya fokus pada penugasan keterampilan dan juga praktik yang spesifik, dan juga menyiapkan para para murid atau siswanya atau yang mengikuti kelas ini itu mm, menjadi apa ya namanya, siap kalau semisal diterjunkan ke dalam bidang industri terkait seperti itu atau industri kreatif gitu. Sedangkan untuk kelas konvensional itu fokusnya itu pada pemahaman holistik. Jadi menyeluruh seperti itu. Teori ada, sejarah seni ada, apresiasi juga ada, teknik langsung menggambar juga ada seperti itu, serta pemenuhan standar kurikulum akademis gitu. Jadi masih tolak ukurnya itu ada juga yang apa namanya, ada juga dari kurikulum juga seperti itu. Yang kedua ini ada metode pembelajaran. Kalau yang apa namanya non formal itu model pembelajarannya itu demonstrasi asinkronus melalui video tutorial yang direkam sebelumnya. Terus ada juga dilengkapi materi-materi yang bisa kita akses atau bisa kita unduh. Sedangkan untuk model pembelajaran kelas konvensional itu biasanya itu demonstrasi sinkronus atau secara langsung. Biasanya juga ada ceramah secara tatap muka dan juga bimbingan berbasis studio atau studio based learning. Seperti itu. Terus yang ketiga ini ada media yang digunakan ya. Nah, untuk media yang digunakan sendiri, ini kalau yang non formal itu biasanya eh, pakainya itu lebih ke perangkat digital ya. Ah, kayak misal komputer, pen, tablet, iPad gitu. Kalau semisal yang konvensional itu alatnya dan bahannya itu relatif mengikuti materi yang sedang disampaikan seperti itu. Kalau semisal pelajarnya itu traditional art itu ya memakai kertas, terus ya penggaris pensil, pewarna, krayon dan lain-lainnya. Semisal digital art lalu seperti yang tadi yang non formal seperti itu. Oke, yang keempat itu ada pola interaksi. Nah, pola interaksi dari yang non formal itu tuh satu arah ya teman-teman. Satu arah, satu pemateri ke banyak orang gitu. Seperti yang tadi disampaikan itu melalui video. Nah,
Terus interaksi dua arah ini tuh biasanya bersifat tertunda. Biasanya kan kalau misal ada kita unek-unek yang mau ditanyakan, itu biasanya disediakan kolom komentar. Jadi forum diskusinya pun itu berbasis online seperti itu. Jadi kadang-kadang bisa tertunda menjawabnya seperti itu kan, modelnya kan kayak chat-chatan di IG, di WA gitu. Untuk yang formal itu tuh dua arah secara langsung atau real time. Nah, hal ini tuh karena terjadi ya interaksi sosial secara langsung karena siswa dan gurunya itu bertatap langsung di ruang kelas seperti itu. Untuk poin yang kelima itu fleksibilitas belajar. Untuk fleksibilitas belajarnya sendiri, untuk yang non formal itu menurut saya lebih fleksibel dikarenakan kita bisa mengakses video dimanapun dan kapanpun yang kita mau dan juga kita bisa membaca materi-materi sesuai dengan apa yang kita mau, kita butuh dan kita inginkan. Sedangkan kalau yang formal itu tuh menurut saya fleksibilitasnya itu kurang dikarenakan kita harus mengikuti jadwal yang ada dari institusi pendidikannya dan juga kita harus mengikuti materi yang ada. Jadi kita harus